duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu kedua pada bulan Juli. Tidak terasa lagi saudara, sebentar lagi ya sudah akan masuk dalam ya bulan ber semua saudara. Itu berarti sebentar lagi kita akan kembali ya merayakan perayaan Natal saudara. Dan sekali lagi tema kita bulan ini adalah menjadi pribadi yang unggul untuk kita bisa mencapai pribadi yang berdampak melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dan minggu yang pertama kemarin kita sudah dibekali bagaimana untuk menjadi pribadi yang unggul itu kita harus apa saudara? Harus menjadi pribadi yang tahan tempelengan, tahan banting ya. Itu minggu pertama, kita harus menjadi pribadi yang tahan banting supaya kita menjadi pribadi yang unggul. Dan hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu saudara kita menggunakan waktu dengan efektif. Ya, saudara untuk menjadi pribadi yang unggul, maka kita harus bisa menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu dengan efektif. Dan itu bisa kita baca saudara dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai yang ke-12 saja. Saudara kita akan baca ayat firman Tuhan ini ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 demikian bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ini adalah Mazmur doa Musa. Ya. Musa adalah seorang pribadi, seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan umat Allah. Nah, di tengah refleksi hidup Musa mengajak kita semua untuk hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa saudara, waktu adalah anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Jadi melalui Mazmur ini kita diajar bagaimana kita harus bisa menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu dengan bijaksana sehingga saudara, waktu atau kehidupan yang Tuhan percayakan setelah kita menjadi orang percaya ini tidak akan sia-sia. Karena apa sekali lagi saudara? Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, kelak kita harus menghadap kepada pengadilan Kristus. Dan pengadilan Kristus itu bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka, tapi untuk menentukan seberapa besar mahkota atau pahala.
Dan itu didasarkan kepada setiap perbuatan kita, setiap waktu yang Tuhan anugerahkan itu untuk apa kita? Kita pakai untuk apa? Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini mari kita belajar. Saudara, bagaimana kita membangun hidup berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Dari pembacaan kita ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama saudara, sadari Allah adalah kekal. Sadari Allah adalah kekal. Dan kekekalan Allah itu digambarkan dengan cara yang indah. Yaitu menggunakan kata adalah. Kalau saudara tadi membaca ya ayat pertama dan kedua dikatakan di sana, Tuhan engkaulah ya. Kemudian ayat 2 diakhiri dengan engkaulah Allah. Engkaulah itu sama dengan engkau adalah Allah. Jadi kata Allah itu menunjukkan saudara, menyiratkan bahwa itu tidak akan berubah. Ya, kata adalah menyiratkan bahwa itu tidak ada perubahan. Di sini penulis saudara tidak memakai kata menjadi. Ya, kenapa kata menjadi itu menunjukkan atau menyiratkan ada suatu perubahan. Ya, misalnya ya Pak Kusnadi sekarang menjadi pendiam. Dulunya berarti apa saudara? Hah? Dulunya apa? Reseh ya? Apa? Yang gerapiak itu? Apa? Sereseh. Atau pokoknya orang suka ngomong lah. Ya, pokoknya rame lah. Tapi sekarang menjadi diam. Nah, kata menjadi ini menunjukkan dan menyiratkan ada suatu apa? Perubahan. Tapi kata di sana penulis yang pakai kata adalah. Ya, artinya tidak terjadi perubahan. Tidak adanya perubahan. Artinya bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Allah dari dulu, sekarang dan seterusnya itu sama. Tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah di tengah-tengah dunia yang terus mengalami apa saudara? Perubahan. Dan perubahan yang terjadi di dunia ini semakin hari bukan semakin apa saudara? Semakin apa? Bukan semakin enak, semakin baik. Perubahan yang terjadi di dunia ini semakin hari semakin mengerikan. Semakin menakutkan, semakin mencemaskan, semakin menakutkan saudara. Dunia yang kita diami sekarang ini saudara, akan terus mengalami perubahan. Dan perubahannya tidak akan pernah menjadi perubahan yang lebih baik. Yang akan mendatangkan hidup kita merasa nyaman dan tenang. Tapi perubahan yang akan terjadi adalah perubahan yang akan terus menggoncangkan kehidupan kita saudara. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada apa yang tidak akan apa saudara? Berubah. Dan siapa itu saudara? Allah. Kita harus sadar akan hal itu. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Sedangkan dunia yang kita diami, bahkan apapun yang kita miliki ini saudara, akan mengalami apa? Perubahan. Dunia setelah segala isinya akan apa? Akan apa? Lenyap. Yang tidak lenyap hanya satu, yaitu apa? Firman. Firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Jadi saudara yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah itu adalah kekal. Dan itu saudara digambarkan melalui kata adalah. Yang kedua, saudara itu digambarkan dengan kata ya, menggunakan kata dilahirkan dan diperanakkan. Ya, sebagaimana tadi, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau adalah Allah, engkaulah Allah. Saudara, ini untuk mempertegas bahwa Allah itu tidak berubah. Ya, Allah itu adalah kekal. Ya, jadi menegaskan bahwa ide tentang kekekalan Allah, yaitu dengan kata
Saudara, diperanakkan, dilahirkan, bukan diciptakan atau dijadikan. Walaupun gunung dan bumi begitu besar dan sudah lama ada, namun di mata Allah yang kekal itu saudara, semuanya itu ibarat seorang bayi yang baru ada di dunia atau yang baru lahir di dunia ini. Allah sudah ada dari sejak generasi ke generasi. Sebagaimana saya lihat 1B tadi. Dan kekal sampai kekal. Ayat 2B. Artinya bahwa Allah itu tidak memiliki titik permulaan, titik awal dan akhir. Saudara, Allah tidak berujung, berawal dan berujung. Tidak pernah berawal atau berakhir. Karena apa? Dia dari kekal sampai kekal. Saudara, jadi keberadaan Allah yang kita sembah itu dari kekal sampai kekal. Sebelum segala sesuatunya ada, dia sudah ada. Saudara, dia tidak ada walaupun dia dikatakan yang awal dan yang akhir, alfa dan omega. Ya, bukan berarti Allah punya awal dan punya akhir, enggak. Tapi dari kekal sampai kekal itu tidak ada titik. Saudara, ya tidak ada titik. Oleh karena itu saudara, ya, mari kita nyadari akan hal ini. Karena apa saudara? Bukan hanya Allah ada di dunia ini sebelum segala sesuatunya ada. Ya. Jadi Allah bukan hanya ada dalam kekekalan, tapi ia juga dikatakan tadi menjadi tempat perteduhan atau lebih tepatnya tempat perlindungan bagi umatnya. Dan itu bisa kita perhatikan dengan penyebutan kata gunung-gunung di ayat 2 tadi. Nah, bagi masyarakat kuno saudara, kesan mendalam terhadap gunung adalah kekuatan dan apa? Kekokohan. Gunung itu melambangkan kekuatan dan kekokohan. Nah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki benteng di pegunungan yang tinggi. Sehingga apa? Dia tidak mudah dijangkau oleh musuh dan begitu mudah untuk dikalahkan. Ya. Dan Tuhan adalah benteng bagi setiap orang percaya. Saudara, karena apa? Kalau ini adalah tulisan Musa, maka saudara, bagi Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian dia dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, saudara, maka konsep tentang tempat perlindungan pasti memberi kesan yang begitu mendalam bagi Musa dan bangsa Israel. Karena apa saudara? Karena bangsa Israel ini ada bangsa yang masih relatif muda. Dan dia tidak pernah dilatih untuk menjadi bangsa untuk apa saudara? Berperang. Dan dia harus melewati daerah yang begitu rawan. Sehingga saudara semua musuh begitu mudah untuk apa? Menjangkau dan mengalahkannya. Tetapi apa yang kita lihat dalam sejarah bangsa Israel pada waktu dalam mengenai perjalanan itu saudara, mereka tidak mengalami hal itu. Karena apa? Karena dia punya Allah yang menjadi pelindung baginya. Karena dia punya Tuhan yang melindungi dia. Sekalipun dia tidak pernah dilatih untuk berperang dan untuk saudara melawan musuh-musuhnya. Tapi dalam perjalanan dia keluar menuju ke tanah perjanjian itu saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, perteduhan bagi bangsa Israel itu sungguh-sungguh sangat nyata. Ya, saudara, selama dia mau berseru kepada Tuhan, apa sih nggak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Saudara, dia nggak bisa minum, dikasih minum. Dia lapar, dikasih makan. Ya, saudara, bahkan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sepatu yang dipakainya, pakaian dipakainya. Selama perjalanan itu saudara, dikatakan Alkitab apa? Tidak rusak. Coba sekarang ini saudara,
Bagaimanapun mahalnya sepatu saudara, ya coba taruh saja di lemari, ya di dus saja, jangan pernah pakai. Coba 2 tahun 3 tahun, saudara, tahu-tahu apa saudara? Buluken, kalau enggak, saudara, ini kejadian Natal waktu di Puri Santiga, ya, saudara. Ya, ibu-ibu, saudara. Karena sepatunya banyak, ya jarang dipakai. Waktu Natal mau pakai, saudara, sepatu baru. Tapi di gedung itu apa yang terjadi, saudara? Ya, itu haknya itu apa? Copot, saudara. Sehingga minta tolong seorang bapak, ayo tolong saya. Ya, saudara. Pergi ke rumah ganti sepatu, saudara. Ada lagi, saudara. Enggak sadar bahwa apanya itu copot, saudara. Dia pikir jalannya kok enggak rata, saudara. Mungkin ini yang mungkin lantainya yang rusak, saudara. Jalannya begini, saudara. Tahu-tahu dilihat loh sepatunya hilang satu, saudara. Iya, itu apa namanya haknya, saudara. Saudara, karena apa? Karena ya begitulah, saudara. Tapi pada zamannya itu, saudara, zaman Tuhan Yesus, pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Selama bertahun-tahun sepatunya tidak rusak. Padahal kalau saudara pernah pergi ke Israel melewati padang gurun itu, saudara, kan seperti itu, saudara, ya. Tapi luar biasa. Kenapa? Memang Tuhan menyertai, melindungi mereka. Nah, saudara, jadi di balik semuanya itu, saudara, kesadaran akan Allah yang kekal itu akan menumbuhkan rasa rendah hati. Mengingatkan kita itu kecil dan terbatas. Sedangkan Allah besar dan tak terbatas. Sehingga saudara menyadarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan kemurahan Allah terus menerus dalam kehidupan kita. Saudara, ini menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan kasih karunia Tuhan yang terus menerus dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Kita ini siapa? Saudara. Nah, kenapa kita membutuhkan itu semua? Dari Allah yang kekal, yang Allah yang tidak berubah. Allah yang konsisten dari awal sampai akhir. Dia tidak pernah berubah. Dan itu yang kita perlukan dan butuhkan di tengah-tengah dunia yang terus mengalami perubahan ini. Kenapa, saudara? Yang kedua, hal yang kedua, yaitu karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Karena sadari bahwa waktu kita terbatas. Dan hidup manusia itu sementara, singkat dan cepat berlalu. Yang digambarkan seperti manusia itu harus kembali kepada debu. Sebagaimana ayat 3 tadi. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Saudara, manusia itu digambarkan seperti debu. Artinya bahwa manusia itu sangat singkat. Sementara. Dan manusia enggak bisa, saudara, menghindar dari situasi seperti itu. Bahwa kita akan kembali dari debu, kembali kepada debu. Saudara, ini keadaan kita. Dan juga digambarkan bahwa manusia itu hidupnya sementara, singkat dan cepat berlalu. Itu seperti orang yang korban banjir. Sebagaimana dikatakan tadi, ayat yang ke-5, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Kata menghanyutkan ini dan digandingkan dengan mereka seperti mimpi. Ya, ini ada satu kesatuan bahwa yang dimaksud oleh pemazmur ini bahwa saudara, mereka itu korban banjir. Jadi pada waktu dia tidur, tahu-tahu apa, saudara? Banjir datang melanda, apalagi banjir bandang, saudara. Kira-kira bisa mempersiapkan atau bisa membawa sesuatu, saudara? Orang lagi tidur, saudara. Tahu-tahu kasur saudara mungkin sudah mengambang, saudara. Ya. Sehingga kita pasti apa, saudara? Bingung.
nggak tahu harus apa yang kita lakukan sehingga kita lari secepat-cepatnya untuk menghindar supaya kita tidak tenggelam oleh banjir itu, saudara. Nah, kematian itu datang seperti itu, saudara. Pernah nggak sih orang tidur mimpi terus kebanjiran begitu, saudara? Pernah nggak, saudara? Pak Cusyong pernah? Ya? Saudara, kita nggak pernah mimpi bahwa sedang tidur kemudian tahu-tahu sudah basah semua. Kenapa? Kebanjiran. Nggak ada. Saudara. Nah, kematian itu, ketemu manusia itu seperti itu. Tahu-tahu dilanda begitu cepat. Sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nggak bisa menghindar. Kenapa? Begitu cepat. Kalau ada pengumuman dulu kan, kita sudah siap-siap ya. Nanti jam 3 pagi, ya akan datang banjir bandang. Maka saudara, kita pasti semuanya akan sibuk sebelum jam 3 itu. Tapi ini sedang tidur nyenyak, enak, ngorok lagi saudara. Ya itu berarti tidurnya itu nyenyak saudara. Ya. Tahu-tahu banjir datang. Tahu-tahu sudah di ambang pintu kita, bahkan sudah masuk di rumah kita. Saudara, kita nggak bisa buat apa-apa. Nah demikian juga kematian, singkatnya manusia itu seperti itu saudara. Enggak terduga, begitu cepat berlalu. Mimpi saja enggak sempat saudara ya. Ya, tahu-tahu sudah hilang begitu. Sebagaimana yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu saudara. Ya, hari Sabtu dan hari Minggu kita kondangan bersama Pak Cusyong, Bu Yeni, siapa lagi. Ya, rombongan, satu mobil. Ibadah setelah ibadah kita ke Mangga 2 untuk mesen pesanan anak saya, ya souvenir. Setelah itu pulang di rumah, malamnya video call sama anak-anak. Kata dokter jam 5 pagi dipanggil Tuhan. Padahal saya ada di sampingnya. Saya pikir dia tidur, ya biar aja saudara ya. Karena dia sebenarnya jam bangun sendiri. Setiap jam 7 bekernya bunyi, kering HP-nya saudara. Ya, saudara, kita nggak pernah menyangka secepat itu, saudara. Kalau misalnya sebelumnya itu bilang, pi sakit, pi. Wah saudara, pasti langsung bawa ke rumah sakit saudara ya. Ya, tapi ini nggak ada, saudara, sinyal apapun. Tahu-tahu setelah dibawa ke dokter, istri bapak nggak ada. Diperkirakan jam 5 pagi, pada jam 5 pagi itu saya ada di sampingnya. Saya melek, sedang baca Alkitab, baca Aba. Saudara, ya dipikir ya tidur biasa saja. Ya setelah baca semua selesai, malah si mobil bunyinya, HP sudah bunyi kok nggak bangun-bangun. Saya deketin, saya lihat saudara, ya kok beda. Saya tepuk-tepuk, diem saja. Saya balikin saudara, diem saja. Saya tempeleng pipinya saudara, bukan tempeleng saja, diplek-plek gitu saudara. Juga diem saja. Saudara, tiba ke dokter ternyata sudah nggak ada. Secepat itu saudara. Banyak orang nggak percaya. Kemarin habis makan bareng, kemarin habis ini. Saudara, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Itulah gambaran hidup manusia itu, saudara, begitu cepat dan nggak bisa buat apa-apa lagi, saudara. Bahkan digambarkan seperti rumput yang layu. Pagi segar, sore sudah layu. Memang kadang-kadang di Indonesia kita nggak bisa menggambarkan seperti itu, saudara. Ya, tapi ada fenomena di Palestina di sana, saudara. Ya, ada angin yang kencang, cepat, kering dan panas, sehingga ketika itu melibas rumput itu, saudara, maka rumput itu langsung menjadi apa, saudara? Menjadi layu. Kalau di sini, ya, saudara. Walaupun panasnya kayak apa, ya tetap masih seger saudara ya. Tapi fenomena di Palestina itu
begitu cepat ketika ada angin kencang, kering dan panas menyapu, maka rumput itu langsung menjadi layu. Artinya bahwa hidup manusia itu begitu cepat. Kalau sudah tiba waktunya, saudara, apapun alat yang paling canggih apapun, saudara, harta sebanyak apapun, saudara, tidak akan bisa menghambat dan menolongnya. Sehingga ada orang miliarder, saudara, mereka kecewa. Ya, kenapa ternyata kekayaannya tidak bisa menolong, ya, untuk menyetop kematian itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, melalui firman Tuhan ini menolong kita, menyadarkan kepada kita, supaya kita, saudara, hidup ini jangan hanya melulu menghabiskan waktu hidup kita ini untuk perkara yang sementara akan binasa dan lenyap. Bahkan digambarkan hidup manusia itu sangat terbatas, saudara, oleh waktu dan usia yang digambarkan ayat 10 tadi. Bahwa hidup manusia itu dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, tidak ada jaminan umur panjang. Saudara, walaupun ada seorang puisi Khairul Anwar, dia pernah menulis apa? Aku mau hidup 1000 tahun. Saudara, bahkan dia meninggal tidak sampai 90 tahun. Enggak sampai 80 tahun. Saudara, artinya manusia itu sangat terbatas. Memang hidup manusia idealnya, ya, yang dimaksud di sini hidup yang ideal itu 70 sampai 80 tahun. Selebihnya itu, saudara, dikatakan tadi akan banyak penderitaan. Kenapa? Hidup manusia itu sangat terbatas dan singkat. Semakin tua, saudara, semakin banyak masalah. Kekuatan kita semakin hari semakin apa, saudara? Berkurang. Sehingga kita nggak bisa menikmati banyak hal lagi. Semakin tua makan kita juga nggak sebebas pada waktu apa, saudara? Masih muda. Ada banyak begitu larangan makan, saudara. Makan yang dulu paling kita sukai, saudara. Justru itu dilarang, saudara. Kenapa? Faktor U. Dulu kita bisa mengangkat 50 kilo atau 25 kilo waktu masih muda. Tapi sekarang ini 10 kilo aja kadang-kadang, oh tolong bantu. Kenapa? Sudah enggak kuat lagi. Saudara, akan begitu banyak masalah, penderitaan yang dialami. Jadi selain keterbatasan, hari-hari juga penuh dengan jerih payah dan kesukaran. Banyak tantangan, keletihan dan penderitaan yang mendorong kita untuk menjadi bijak. Saudara, hari-hari yang kita lewati, saudara, akan penuh banyak kesukaran, jerih payah, tantangan, keletihan, penderitaan. Bahkan disimpulkan tadi, saudara, dengan kata keluh, mengeluh. Ya, kata keluh. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kenapa? Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, masalah, penderitaan yang kita hadapi. Sehingga akhirnya ada keluh. Saudara. Dan untuk itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu, waktu kita sangat terbatas. Maka ayat 12 itu ada sebuah doa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup manusia itu terbatas dan penuh dengan segala penderitaan, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini, hiduplah dengan bijaksana. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Alkitab katakan tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata menghitung di sini, saudara, itu tidak berkaitan dengan matematika, dengan angka. Tapi konteks yang kita baca melalui firman Tuhan ini, kata menghitung itu berarti mengevaluasi atau menilai kehidupan. Jadi kita diajar untuk mengevaluasi atau menilai kehidupan kita. Karena waktu kita itu singkat, waktu kita itu tidak lama. Maka kita harus sering mengevaluasi dan menilai kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Supaya pada waktunya nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara, waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak sia-sia, tidak percuma. Kenapa, saudara? Karena kita belajar untuk menghitung, kita belajar untuk mengevaluasi atau menilai kehidupan kita. Apakah yang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah saudara suka merenungkan dalam kehidupan saudara? Apa ya yang sudah aku lakukan selama ini? Apakah ada sesuatu yang bermanfaat, berguna, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang? Atau kita habiskan waktu hanya untuk kesenangan sekarang, sedangkan kita melupakan masa yang akan datang? Saudara, hidup kita di dunia ini dikatakan sementara, tapi ada waktu yang menanti kita, tempat yang menanti kita, dan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Dan itu ditentukan pada saat sekarang ini, masa ini. Oleh karena itu, pemazmur mengajar kepada kita, supaya kita belajar untuk menghitung hari-hari. Supaya apa, saudara? Hari-hari yang dia lewati tidak akan menjadi sia-sia dan percuma. Tapi hari demi hari ada satu hal yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan untuk itu perlu kita mengevaluasi, untuk menilai kehidupan kita, untuk melihat diri kita. Supaya kita menjadi bijaksana. Jadi doanya, tujuan dari doa supaya dia bisa menghitung hari-hari adalah supaya dia bisa memiliki hati yang bijaksana. Nah, saudara, dalam kehidupan yang bukan hanya sementara, tapi juga singkat dan dipenuhi dengan berbagai penderitaan, saudara. Bagian terbaik apakah yang kita bisa harapkan? Ketika tidak ada kesenangan apapun dalam dunia ini, saudara, bagian terbaik apakah yang masih tersisa? Saudara, jawabannya adalah hikmat. Ya, jawabannya adalah hikmat. Kenapa, saudara? Karena dengan hikmat, saudara, dengan hikmat kita dapat mengenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita tidak akan perlu lagi menambah penderitaan lagi akibat kesalahan kita, akibat pelanggaran kita, akibat kebodohan kita sendiri, saudara. Tapi dengan hikmatnya dari Tuhan, kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti kemauan, keinginan Tuhan. Dan kita tahu, saudara, jalan Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan, itu yang terbaik dan yang sempurna, yang akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan untuk itu betapa pentingnya hikmat dari Tuhan, saudara. Karena dengan hikmat itulah kita bisa dimampukan untuk mengerti, sekali lagi, jalan-jalan Tuhan. Untuk mengerti kemauan atau kehendak Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, saudara, maka kita berjalan menurut apa yang kita mau. Kehendak diri kita sendiri.
Dengan hikmat Tuhan kita akan disadarkan bahwa semua keterbatasan dan penderitaan kita hanyalah sebuah ajakan Tuhan agar kita bersandar penuh kepada Allah yang kekal, yang tak terbatas dan tak berubah itu, saudara. Dengan hikmat Tuhan itu akan menyadarkan kepada kita bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Apa sih yang dapat kita andalkan dari hidup kita, saudara? Kekayaan saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara, pangkat saudara, atau anak saudara, teman saudara, hopeng saudara, atau siapapun di dunia ini. Saudara, itu tidak akan menjamin kehidupan kita. Yang bisa menjamin, menjaga keselamatan hidup kita, hanya Tuhan. Saudara, bisnis hari-hari ini banyak yang terpuruk, banyak PHK, banyak orang akhirnya stres. Karena apa, saudara? Karena semuanya berubah, semuanya hilang. Tapi kalau kita menyandarkan dan mengandalkan Tuhan yang kekal itu, saudara, yang tidak pernah berubah, kasihnya, kuasanya, mujizatnya, berkatnya bisa kita alami. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, tapi selama Allah menyertai kita, dibuat menjadi mungkin. Saudara masih ingat perjalanan orang Israel? Jauh dari mana-mana. Enggak ada restoran, enggak ada apa. Tapi Tuhan kirim roti, kirim mana, kirim burung, kirim kasih air keluar dari batu karang dan sebagainya. Yang enggak mungkin menjadi mungkin selama Allah melindungi, menyertai. Oleh karena itu, saudara, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Gantungkan hidupmu, usahamu, bisnismu kepada Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah itu. Dan kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan menolong kepada kita, saudara, supaya kita sadar bahwa hidup kita itu sementara, hidup kita singkat, dan untuk itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan buang dengan percuma. Dan jangan hanya fokus kepada perkara-perkara yang sementara ini, saudara. Saudara, saudara tidak akan bawa harta saudara. Saudara tidak akan bawa mobil saudara. Saudara tidak akan membawa uang saudara. Yang saudara bawa adalah rumah-rumahan, mobil-mobilan, uang-uangan. Saudara, tapi kalau saudara membawa kehidupan saudara kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk mengadakan segala perkara yang kita perlukan. Amin. Ya saudara, kita akan berdoa dan kita akan nyanyikan satu pujian. Kita beri bersama-sama. Karena sebentar nanti kita akan ada presentasi dari Gideon. Ya. Kita naikkan satu pujian, ajarku mengerti.